Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Angelina Andriananda. Di sini saya ingin menjelaskan materi ekonomi kelas 10, yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi ini biasanya berada di bab 1 untuk mengenal ekonomi lebih dalam terlebih dahulu. Dalam bab ini, saya akan membahas mengenai definisi ekonomi, jenis-jenis kebutuhan dan kelangkaan SDA, lalu biaya peluang, literasi keuangan dan skala prioritas, pembagian ilmu ekonomi, sistem ekonomi dan pembagian sistem ekonomi, lalu ada ciri-ciri pembagian sistem ekonomi, dan kekurangan dan kelebihan dari pembagian sistem ekonomi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi ekonominya. Definisi ekonomi ini yaitu berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia, yang berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Nah, arti dari oikonomia ini yaitu manajemen rumah tangga. Maka, oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ilmu ekonomi dapat disebut juga sebagai ilmu pilihan apa yang kita butuhkan. Menurut Bapak Ekonomi, yaitu Adam Smith, menyatakan bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Pada zaman Yunani, hanya bangsawan yang dapat berdagang, tetapi Adam Smith mematahkan aturan tersebut. Adam Smith ini menerbitkan buku yang berjudulkan The Wealth of Nations pada tahun 1776 yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena pasar pada zaman dahulu kala. Lalu, yang selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Adapun kebutuhan manusia dalam kehidupan ini. Nah, kebutuhan manusia terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan subjek yang membutuhkan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, di sini aku mau menjelaskan mengenai kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terlebih dahulu. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga untuk melengkapi kehidupannya. Contohnya seperti rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti pakaian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tersier. Tersier ini kebutuhan seperti barang-barang mewah, teman-teman. Contohnya seperti anting, cincin, kalung, dan lain-lain. Lalu ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Contohnya ada kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Contohnya seperti ada petani yang membutuhkan alat bajak. Lalu yang kedua ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum ini diperlukan untuk bersama-sama dalam masyarakat atau sekelompok orang. Nah, contoh dari kebutuhan umum ini yaitu seperti jalan raya, asuransi jiwa, dan lain-lain. Selanjutnya ada berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini berarti kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dampaknya langsung terasa jika tidak terpenuhi. Contohnya seperti kalau kita sedang kelaparan, kita sekarang juga harus membutuhkan makanan. Nah, contoh dari lalu kedua adalah kebutuhan yang masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang itu merupakan kebutuhan yang sudah direncanakan untuk masa yang akan datang selanjutnya. Contohnya seperti kalau misalnya kita punya uang pada kita umur 20 tahun, saya akan membeli
sebuah rumah atau sebuah mobil. Nah, itu merupakan kebutuhan masa yang akan datang. Karena kebutuhan rumah tersebut untuk sebenarnya seperti ngekos atau mobil untuk berkendara saat kuliah. Selanjutnya ada berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu jasmani atau fisik dan rohani. Jasmani atau fisik yaitu kebutuhan yang berhubungan untuk tubuh, contohnya seperti pakaian, minuman, makanan. Sedangkan kalau rohani itu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan. Contohnya ketika kita bekerja dan kelelahan, kita membutuhkan motivasi, nasihat, dan latihan bekerja agar keterampilan bekerjanya semakin bagus. Selanjutnya, ada kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam ini atau disebut juga dengan scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas. Nah, ada juga penyebab kelangkaan sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kelangkaan sumber daya alamnya terbagi menjadi 4, yaitu keterbatasan benda, pemenuhan di alam, lalu kerusakan sumber daya alam akibat aktivitas manusia sendiri, lalu keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada, dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Jadi dengan adanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat, maka produksinya juga semakin cepat dan kelangkaan sumber daya alam juga akan semakin langka. Selanjutnya, ada biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang ini juga dapat menjadi dasar pilihan jika melakukan alternatif yang dipilih. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak didapat bandingkan dengan sesuatu yang didapat setelah memilih alternatif tindakan. Nah, di sini aku bakalan kasih contoh ke kalian, yaitu setelah tamat sekolah, Rahmat punya 2 pilihan, yaitu melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan biaya 1 juta per bulan atau memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan biaya upah 3 juta per bulan. Nah, Rahmat ini memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Maka, berapakah besar biaya peluang Rahmat? Nah, teman-teman bisa tebak, bisa hitung, atau bisa mengetahui biaya peluang Rahmat. Nah, di sini aku bakal jelasin biaya peluang Rahmat itu sama dengan 3 juta per bulan. Biaya kuliahnya kan 1 juta per bulan. Nah, tapi biaya tersebut bukan bagian dari biaya peluang dalam konteks ini. Yang dihitung adalah kesempatan yang hilang ketika Rahmat harus menentukan pilihan biaya untuk membayar biaya kuliahnya, yaitu biaya peluangnya itu adalah biaya jika dia bekerja di perkebunan kelapa sawit, yaitu 3 juta per bulan. Selanjutnya adalah literasi keuangan dan skala prioritas. Literasi keuangan yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Yang kedua, ada skala prioritas. Skala prioritas ini yaitu mengatasi masalah ekonomi kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Maka, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Maka dengan adanya skala prioritas ini, kebutuhan yang lebih penting harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada yang kebutuhan yang kurang dibutuhkan. Nah, prioritas kebutuhan dalam manusia itu sebagai berikut, yaitu prioritas pertama yaitu primer dan sekunder, prioritas kedua sekunder dan masa sekarang, dan prioritas ketiga adalah tersier seperti barang-barang mewah. Lalu ada pengelolaan keuangannya nih, agar keuangan itu tidak cepat habis juga teman-teman. Yang pertama adalah membuat pembukuan uang. Lalu memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Jadi dengan adanya kita memonitor dan mengevaluasi, maka pengeluaran uang itu tidak terlalu banyak.
Dan yang ketiga adalah menabung sejak dini. Selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi. Nah, ekonomi deskriptif atau descriptive economics ini merupakan mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif dapat menggambarkan keadaan perekonomian sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif ini memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, kompilasi informasi, dan pengukuran fenomena, serta mengumpulkan data. Yang kedua adalah teori ekonomi atau economic theory. Economic theory ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi makro, dan ekonomi mikro. Nah, pembagian ilmu ekonomi yang ketiga itu adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Ekonomi terapan antara lain menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik, serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonominya. Lalu, ada sistem ekonomi. Kita kan tadi sudah membahas mengenai dasar ilmu ekonominya. Nah, di sini aku bakalan jelasin mengenai sistem ekonominya. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur dan mengelola keuangan kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ada pun pembagian sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri pembagian sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Ini biasanya terjadi pada suku pedalaman. Ciri-cirinya yaitu adalah berdasarkan kebiasaan, adat istiadat dan tradisi luhur, produksi dilakukan untuk kebutuhan sendiri, alat produksi masih sederhana, pertukaran dilakukan secara sistem barter, tidak ada pembagian secara kompleks, dan peran pemerintah hampir tidak ada dalam kegiatan ekonomi ini. Lalu, ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini contohnya seperti ada di Korea Utara. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando yaitu pemerintah memiliki dan mengatur semua alat produksi. Seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh negara dan tidak ada kebebasan individu dalam berusaha. Dan barang dan jasa harganya ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada persaingan usaha dan tujuan utamanya kesejahteraan merata, bukan keuntungan. Jadi semua peraturan yang disajikan itu diatur oleh negara atau pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis contohnya berada di negara Amerika Serikat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar ini yaitu semua kegiatan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Lalu swasta bebas memilih alat produksi dan melakukan usaha, dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Lalu persaingan bebas dan terbuka. Tujuan utamanya keuntungan pribadi. Peran pemerintah sangat terbatas, hanya sebagai pengawas hukum. Lalu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini contohnya seperti Indonesia dan Prancis. Jadi, negara kita Indonesia ini termasuk sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya yaitu adalah kombinasi antara ekonomi pasar dan komando. Pemerintah ikut campur dalam sektor penting, misalnya listrik, pendidikan, dan kesehatan. Lalu swasta bebas berusaha tapi diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya ada perlindungan terhadap hak konsumen dan pekerja. Dan yang terakhir, harga sebagian dikendalikan pemerintah, sebagian mengikuti pasar. Nah, ada pula kelebihan dan kekurangan pembagian sistem ekonomi.
Sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang memiliki kelebihan hubungan sosial kuat karena didasarkan pada kebersamaan. Lalu tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok, sistem sederhana dan stabil. Lalu kekurangannya tidak mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, produksi terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sulit berkembang dan bersaing di era modern, dan yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Kelebihannya yaitu pemerataan hasil ekonomi dapat dicapai, pengangguran rendah karena semua orang dipekerjakan oleh negara, lalu mudah mengendalikan inflasi dan distribusi sumber daya. Dan kekurangannya tidak ada kebebasan individu dalam berusaha, tidak ada inovasi dan efisiensi rendah karena tidak ada persaingan, birokrasi tinggi dan sering tidak fleksibel, dan rawat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Lalu ada sistem ekonomi pasar. Kelebihannya yaitu mendorong inovasi dan efisiensi tinggi karena adanya kepersaingan. Lalu kebebasan individu untuk berproduksi dan berusaha. Dan pilihan barang dan jasa lebih beragam. Kekurangannya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. Yang kaya makin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama yang tidak menguntungkan, dan risiko monopoli dan eksploitasi tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yaitu adalah keseimbangan antara kebebasan berusaha dan peran negara. Lalu ada kebutuhan dasar masyarakat bisa dijamin oleh negara. Dan swasta tetap bisa berinovasi dan bersaing sehat. Nah, adapun kekurangannya yaitu campur tangan pemerintah bisa menghambat efisiensi jika berlebihan. Terkadang tidak jelas batas antara peran pemerintah dan swasta dan masih bisa terjadi kesenjangan jika pengawasan lemah. Nah teman-teman, mungkin segitu saja materi yang dapat saya jelaskan kepada kalian semua. Semoga materi yang dapat saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Happy, happy, happy.